Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali dari studio Metro TV Manulive, saya Indah Kirana kembali hadir menjumpai Anda dalam tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini masih surat Al-Ankabut ya Pak ya, kelanjutan yang kemarin. Dan di sini juga setelah hadir teman baik saya, ada seorang entertainer, pokoknya Anda sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Delia Septianti. Apa kabar? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sehat. nanti kita boleh bertanya, berdiskusi dengan Pak Quraisy langsung ya. Dan pemirsa, Al-Ankabut ayat 63 dan 60 hingga 69 ini berbicara mengenai kehidupan akhirat. Nah, seperti apa? Untuk itu mari kita dengarkan langsung penjelasan dari Bapak Quraisy. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah. Kita lihat dulu. Episode yang kemarin, ayat yang lalu itu berbicara tentang rezeki. Ya. Allah yang membagi rezeki secara adil. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang dipersempit sehingga boleh jadi dari segi materi dia berkurang, tapi dari segi lain dia punya kelebihan. Ayat yang kita bahas ini berbicara tentang turunnya hujan. Dikatakan seandainya engkau bertanya kepada kaum musyrik itu, siapa yang menurunkan dari langit hujan sehingga bumi dapat hidup, dalam arti kata bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, setelah tadinya tidak ada. Mereka akan menjawab Allah. Yang pertama yang saya ingin katakan begini, rezeki itu bisa dilihat pertama dari keadaan hujan. Mari kita ambil contoh. Kalau hujan, Anda pernah lihat di jalan setengah sebelah kiri basah, setengah sebelah kanan. Iya. Kok bisa begitu? Anda pernah lihat di sini hujan, 1 meter sesudahnya tidak hujan. Iya. Siapa yang mengatur itu? Allah. Allah yang mengatur. Terus kita lihat lebih jauh. Air yang turun ke tanah ini menyentuh tanah yang mengandung unsur-unsur kimiawi sehingga benih yang ada di dalam tanah itu tumbuh walaupun tadinya dia tidak tumbuh. Kita lihat kehidupan akhirat. Manusia dimasukkan di kubur, mati dia. Bisa tidak hidup? Kalau Allah berkehendak, Iya bisa. dia bisa hidup, tetapi yang pasti di hari kiamat dia akan hidup. Jangan beranggapan bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Hai Nabi Muhammad, ucapkanlah Alhamdulillah. Apa sih artinya Alhamdulillah? Al itu berarti segala. Sudah. Hamd itu terjemahannya puji. Jadi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, persoalannya, apa itu puji? Siapa yang wajar dipuji? Allah. Yang dipuji itu yang memenuhi 3 unsur. Yang pertama, melakukan yang baik. Yang buruk, tidak wajar dipuji. Yang kedua, melakukannya dengan sadar. Tidak terpaksa. Ada anak malas belajar, saya ancam, belajar atau saya ini. Dia lantas belajar, terpuji itu. Tidak terpuji, karena terpaksa. Allah itu terpuji. Karena segala apa yang dilakukannya itu baik. Jadi segala puji bagi Allah. Nah, kita lihat. Seorang dokter, terpuji dia. Kenapa? Dia memberi pengobatan. Ya kan? Seorang yang membantu saya, memberi saya uang, saya puji dia. Tetapi kita bertanya, bisakah dokter menyembuhkan tanpa bantuan Allah? Tidak bisa. Kalau begitu segala puji bagi Allah. Anda lihat seorang yang tampan, seorang yang cantik.
Kan Anda bisa puji dia. Tetapi dari mana kecantikan dan ketampanannya dia? Segala puji bagi Allah. Itu arti alhamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tapi sayang sebagian besar kaum musyrik itu tidak memahami persoalan ini. Baru dia katakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirah hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini bagi orang-orang yang tidak percaya. Apa itu kehidupan? Tidak lain kecuali lahu wa la'ib. Saya jelaskan apa arti lahu. Lahu itu melakukan suatu kegiatan dengan meninggalkan yang penting. Atau melakukan suatu kegiatan yang penting dengan meninggalkan yang lebih penting. Lengah dari yang lebih penting melakukan yang penting. Mestinya lakukan yang penting. Tapi kalau ada yang lebih penting dari itu, lakukan yang lebih penting. Ya toh? Orang-orang musyrik ini menganggap dunia inilah sekian banyak hal yang penting dia tidak lakukan. Yang dia lakukan hal yang tidak penting. Dan yang kedua la'ib. La'ib kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu biasa diterjemahkan dengan permainan. Tapi sebenarnya kata la'ib itu, permainan itu bukan seperti apa yang kita pahami. Katakanlah permainan sepak bola, catur. Bukan itu maksudnya di sini. Saya beri dalam bahasa Al-Quran. La'ib yang diterjemahkan permainan itu adalah melakukan suatu kegiatan yang bukan pada tempatnya. Untuk kaum musyrik, dunia ini adalah aktivitas yang bukan pada tempatnya. Ada sesuatu yang baik, tapi bukan pada tempatnya. Itu tidak dibenarkan. Walaupun baik, tapi bukan pada tempatnya. Saya beri contoh. Seorang suami marah pada istrinya. Oke? Perlu dia beri tuntunan atau tidak? Perlu ya? Oke. Tapi apakah pada tempatnya dia marahi di pesta? Tidak. Nah, bukan pada tempatnya. Bukan pada ya kan? tempatnya. Depan Jadi banyak orang. ada, walaupun itu seorang hadir di sholat Jumat. Mesti semua mendengar khotbah, ya kan? Ada seorang yang ngobrol di tempatnya. Itu keliru ya. Saya tidak boleh tegur dia. Karena saya harus mendengar itu. Jadi ada yang baik, tapi kalau bukan pada tempatnya tidak baik. Kaum musyrik ini, orang-orang yang tidak beragama ini tidak membedakan ini pada tempatnya atau tidak pada tempatnya. Itu yang dinamai permainan. Seperti itu. Saya kira baik, kita lanjutkan kita kembali lanjutkan. di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan mendengarkan penjabaran dari Bapak Kurai. Sesaat lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Hidup di akhirat itu hidup sempurna. Di dunia ini betapapun pandainya seseorang, pasti ada yang lebih pandai dari dia. Ya kan? Betapapun kuatnya, ada yang lebih kuat. Betapapun tampannya, ada yang lebih tampan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai surat Al-Ankabut ayat 63 hingga 69. Silakan Pak Kurais. Baik, jadi kehidupan dunia begitu, khususnya dianggap lahu, hal yang tidak penting dia lakukan, hal yang amat penting mestinya dilakukan, dia lakukan yang penting. Permainan dalam pengertian yang kita sebut tadi, padahal kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Hidup di akhirat itu hidup sempurna. Di dunia ini betapapun pandainya seseorang, pasti ada yang lebih pandai dari dia. Ya kan? Betapapun kuatnya, ada yang lebih kuat. Betapapun tampannya, ada yang lebih tampan. Ya, apalagi bisa. Jadi yang sempurna itu di akhirat. Baru dia beri contoh lain.
Saya juga nanti akan bertanya. Sini dikatakan, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Apabila orang-orang yang tidak beragama dengan baik ini berlayar, naik ke suatu perahu atau kapal, lalu ada ombak dan gelombang yang begitu besar. Bagaimana sikap kita deh sebagai manusia biasa? Takut. Panik. Panik, Takut. takut. Nah, cuma itu Iya. kita berdoa, ya kan? Iya. Wah, selamatkan kami. Iya. Oke. Itu berarti Anda baru berdoa kalau dalam kesulitan. Di sisi lain, kaum musyrik itu demikian halnya. Apalagi maknanya itu. Kalau begitu, kesadaran tentang kuasa Allah ada di dalam hati setiap orang. Hanya biasa tertutupi. Ditutupi oleh kelengahan, Iya. oleh permainan. Tapi kalau kembali kepada nurani, itu lantas takut pada Allah. Mereka itu dulu kalau berlayar bawa berhala-berhalanya. Disembah. Begitu ada angin ribut, ada ini, langsung. Itu berhala dia buang. Jadi mereka mempersekutukan Tuhan. Sekarang boleh jadi ada orang begini. Ini juga bentuk kemusyrikan yang buruk. Naik pesawat, goncang, berdoa, gitu. Selamat, terus apa katanya? Hebat pilotnya. Iya. Nah, Menuhankan Iya, pilot. iya. ada ya begitu ya? Ada. Nah, inilah yang digambarkan di sini. Kalau sudah mendapat keselamatan sampai di darat atau ini, mereka itu mempersekutukan Allah. Kembali. Mempersekutukannya itu bisa bermacam-macam. Karena dalam bahasa Al-Quran, mempersekutukan Allah itu termasuk pamrih. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, tapi bawa berita bohong kemari, bawa ini, itu mempersekutukan Allah. Itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, ada firman Allah yang menyatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yakni orang-orang yang memecah belah ajaran agama. Oh, ini benar, ini salah, ini sesat, ini kafir. Itu bagian dari kemusyrikan kepada Allah. Masing-masing mengaku bahwa dia yang paling benar, yang lain salah. Pada akhirnya mereka itu yang berlaku seperti ini mengkufuri, tidak mensyukuri apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Silahkanlah mereka itu bersenang-senang, tetapi kesenangan itu hanya sementara. Senang-senang di dunia. Iya. Nanti kalian akan mengetahui dampak buruk dari apa yang mereka lakukan. Nah, baru ayat berikutnya ini berbicara tentang keamanan masyarakat. Allah menjadikan kota Mekah aman, terhormat. Iya. Jangankan membunuh manusia, mengganggu binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Orang yang akan masuk beribadah ke kota Mekah harus memakai pakaian khusus. Iya. Pakaian ihram kan, kalau laki-laki, perempuan juga ada pakaiannya. Iya. Karena ini kota haram. Masjidil Haram, apa artinya haram? Haram itu artinya mulia. Sesuatu yang mulia, maka sekian banyak hal terlarang untuk dilakukan terhadapnya. Kita mari lihat. Orang yang masuk di Mekah sejak dulu itu merasa aman. Allah jadikan itu kota aman. Kita sekarang mau bertanya, bagaimana supaya keamanan dalam masyarakat itu tercipta? Nah, ulama-ulama membagi, ada keamanan pribadi, ada keamanan masyarakat.
Menurut Al-Quran, kalau Anda mau merasa aman secara pribadi, dekatlah kepada Allah. Berimanlah. Ingatlah Allah. Ala bidzikril qalb, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tapi kalau Anda mau menciptakan keamanan dalam masyarakat, maka yang lebih dahulu harus diciptakan adalah memberi setiap orang kebebasan beragama. Karena kalau Anda ganggu kebebasan beragama orang lain, Anda berpotensi diganggu juga. Iya kan? Dulu Mekah itu aman karena semua penganut agama boleh melaksanakan agamanya di sana. Al-Quran melarang jangan memaki agama orang. Jangan mencerca sembahan-sembahannya. Silahkan masing-masing. Ini yang harus kita wujudkan. Bukan menuntut dari setiap orang harus menganut Islam. Harus menganut mazhab saya. Antara sesama Muslim tidak boleh ada. Bahkan antara umat beragama. Beri mereka kebebasan beragama. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh satu masyarakat. Itu baru rasa aman. Nah ini yang dikatakan oleh ayat kita ini, apa dikatakan, tidakkah mereka berpikir bahwa kami telah menjadikan suatu tempat yang aman dan terhormat di Ka'bah itu, di Masjidil Haram, di Mekah dan sekitarnya itu, di tempat lain orang-orang diculik, tidak ada rasa aman. Apakah dengan kebatilan mereka itu beriman dan percaya, dan terhadap nikmat Allah yang memberikan rasa aman itu mereka ingkari? Saya kira itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya dengan sesi pertanyaan juga. Pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Siapakah dalam wujud ini yang tertinggi kedudukannya? Allah. Kalau begitu, kalau Anda durhaka pada Allah, kalau Anda menolak keterangan yang datang dari Allah, maka dialah orang yang paling berlaku aniaya. Dalam Tafsir Al-Misbah, tadi kita sudah dengarkan penjabaran surat Al-Ankabut 63 dan masih ada sedikit lagi ya Pak ya, Kita lanjutkan silakan. sampai akhir surah. Ayat 68 bertanya untuk tujuan mengecam. Siapakah yang lebih berlaku aniaya? Yang melakukan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu dapat kepadanya. Adakah yang lebih aniaya dari itu? Saya beri contohnya. Prinsipnya begini, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin buruk penganiayaan dilakukan terhadapnya. Katakanlah, kurang ajar terhadap teman saya sehari-hari. Yang mana lebih buruk daripada saya kurang ajar terhadap orang tua saya? Kenapa? Karena kedudukannya lebih tinggi. Ya toh? Nah, siapakah dalam wujud ini yang tertinggi kedudukannya? Allah. Kalau begitu, kalau Anda durhaka pada Allah, kalau Anda menolak keterangan yang datang dari Allah, maka dialah orang yang paling berlaku aniaya. Kita lihat sebaliknya. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak ketentuan yang harus dilakukannya. Kalau anak kencing di tempat tidur, buruk, tapi ditoleransi. Kalau orang dewasa, itu sebabnya semakin tinggi kedudukan seseorang, bisa jadi sesuatu yang dianggap baik oleh orang kebanyakan dianggap buruk kalau dia yang melakukannya. Nah, itu prinsip dalam hidup ini, ya kan? Itu juga sebabnya ada beberapa ungkapan yang menarik.
kikir itu buruk. Tetapi lebih buruk kalau yang melakukannya orang kaya. Pacaran itu buruk, yang melanggar ketentuan agama. Ya. Tetapi lebih buruk lagi kalau orang sudah kawin. Di sini siapa yang lebih buruk? Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi maknanya kecaman. Kalau saya bertanya, mau durhakai bapak kamu, itu bukan kecaman, itu bukan pertanyaan, tetapi kecaman. Quran menyatakan begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang jahada jihad, melakukan kegiatan secara bersungguh-sungguh. Itu jihad. Bisa belajar bersungguh-sungguh, jihad. Berperang, jihad. Melawan hawa nafsunya untuk melakukan kebaikan, itu jihad. Siapa yang berjihad, melakukan kegiatan bersungguh-sungguh demi karena Allah, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Bukan cuma satu jalan, banyak jalan. Boleh jadi yang menganut faham ini ada jalannya. Menganut faham ini ada jalannya. Menganut itu. Bisa jadi Tuhan memberi petunjuk. Boleh jadi Anda senang bersedekah. Itu jalan Allah. Anda senang belajar. Itu jalan Allah. Tapi Pak, apakah memang sudah jadi sifatnya manusia ya? Kalau lagi senang, lupa gitu sama Allah. Kalau seperti yang tadi Bapak bilang gitu, apakah memang itu sudah jadi sifat dasar manusia gitu? Sifat dasar manusia itu baik. Baik. Tetapi ada yang menjadikan dia terlengah. Yang menjadikan dia lengah itu nafsunya atau setan. Ada dua. Nah, jadi kalau mau tidak lengah, perangi nafsu, perangi setan. Ingat terus. Ingat terus pada Allah. Ingat terus pada Allah. Ingat terus bahwa ini musuh abadi saya. Cara mengingat itu banyak. Saya beri contoh cara mengingat. Anda punya teman. Bagaimana caranya Anda ingat dia? Atau bagaimana cara agar dia selalu ingat Anda? Berkomunikasi, Berkomunikasi, bagus. Ini satu cara. Ada cara lain? Dia kasih Anda kenangan. Oh ya, kenangan untuk diingat ya. Untuk diingat kan? Iya. Anda ada fotonya. Iya. Nah, mau ingat Allah, berkomunikasilah dengan dia. Allah telah memberikan Anda banyak, kenang-kenanglah itu. Ya, itu ingat. Tetapi kalau Anda tidak berkomunikasi, putus hubungan. Iya. Nah, itu sebabnya ada zikir. Ya, untuk mengingat. Ya. Untuk mengingat. Zikir itu bukan hanya ucapan. Anda lihat alam raya ini, indahnya. Ini ciptaan Allah. Anda ingat. Ya. Saya kira itu cara mengingat. Baik, Bapak, ini ada pemirsa yang ingin bertanya. Banyak pepatah bilang jangan berbuat jahat ketika di tanah suci. Tetapi ada saja orang yang mencuri. Mengapa seperti itu? Nah, mungkin jangan dijawab dulu, kita simpan dulu jawabannya, Pak Quraish. Delia juga masih boleh bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Semakin terhormat sesuatu, semakin buruk pelanggaran dilakukan terhadapnya. Ya toh? Jadi bisa jadi kita berkata mencuri di Jakarta tidak ditoleransi. Boleh jadi dosanya 10. Ya. Mencuri di sana dosanya 100. Dalam Tafsir Al-Misbah, tadi masih dalam sesi pertanyaan, ada yang bertanya nih pemirsa, kenapa di tanah suci itu yang katanya tanah suci seperti itu, tapi masih ada yang mencuri seperti itu, Pak? Sekarang begini, Allah menjadikan wilayah itu wilayah suci. Di sisi lain, Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih, mau taat boleh, mau tidak taat boleh. Ini sejak dulu. Pada masa jahiliyah dan masa awal Islam, semua sepakat bahwa ini harus kita sucikan, tidak ada yang melanggar.
ya toh. Nah, setelah itu ada yang melanggar. Allah beri kebebasan kepada manusia. Sejak dulu dia beri kebebasan. Tapi mereka dulu itu sadar betul bahwa ini tempat tidak boleh kita lakukan. Semakin terhormat sesuatu, semakin buruk pelanggaran dilakukan terhadapnya. Ya toh. Jadi bisa jadi kita berkata mencuri di Jakarta tidak ditoleransi. Boleh jadi dosanya 10. Ya. Mencuri di sana dosanya 100. Karena Tuhan memberi kebebasan. Kepada setiap orang yang Semua ada di tanggung sana, jawab ya. masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Ini masih dalam hal jihad nih. Sekarang ini sepertinya banyak orang yang salah mengartikan jihad. Apa saja di atas namakan agama, di atas namakan Allah gitu. Itu bagaimana, Pak? Ini jelas bukan tuntunan agama. Jauh sebelum ada perintah berperang, sudah ada perintah jihad. Karena jihad artinya kegiatan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Jadi apapun yang Anda lakukan secara bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, itu namanya jihad. Kalau menggunakan kekerasan, menyakiti orang, seperti Saya tidak ingin berkata bahwa tidak boleh. Tetapi menggunakan kekerasan itu ada tempatnya. Ketika bangsa kita berjuang melawan penjajah, mengangkat senjata, itu jihad atau bukan? Iya, membela negara. Tapi itu pada tempatnya. Sewaktu ada godaan di hadapan saya, rayuan luar biasa, saya tidak perlu pakai senjata. Ya kan? Saya berjuang secara sungguh-sungguh menampi itu dengan menguatkan tekad dan sebagainya. Itu jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan hawa nafsumu dengan jihad yang besar. Berjihadlah melawan orang-orang yang enggan memberi kebebasan beragama dengan Al-Quran. Jadi semua itu jihad, ya toh. Tidak harus mengangkat senjata. Itu jalan terakhir. Banyak jalan Allah, tapi semua jalan Allah itu berciri kedamaian. Allah mencintai kedamaian. Allah mencintai kedamaian. Itu tadi kami beri dia petunjuk, kedamaian. Siapa sih yang tidak mau damai? Semua orang menginginkan lagu kedamaian itu yang paling indah kan? Baik, Delia mungkin ada pertanyaan lagi. Gini Pak, dalam ayat 68 di situ tertulis bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang merekayasa kebohongan. Nah itu bagaimana tuh Pak? Kebohongan itu adalah pemutarbalikan sesuatu. Kebohongan itu bermacam-macam, ya toh. Saya boleh jadi berbohong pada istri, bisa enggak? Bisa. Tapi bisa jadi ada kebohongan saya yang ditoleransi. Kebohongan pemutarbalikan yang paling buruk adalah menisbahkan sesuatu kepada Tuhan yang bohong. Itu yang dimaksud. Siapa yang lebih buruk? Artinya tidak ada yang lebih buruk. Yang melakukan kebohongan terhadap Allah. Jangan berkata, atau terhadap Rasul juga demikian. Ada orang-orang sekarang berkata, oh Nabi bersabda begini. Nabi tidak pernah bersabda begitu kok. Kenapa kamu mau gitu? Mengatasnamakan itu. Ya. Kebohongan itu pemutarbalikan. Mestinya begini, dia katakan begitu. Saya kira itu maksudnya, itu yang paling buruk. Ini kembali mengenai soal tanah suci ya. Kenapa sih Pak kalau kita mungkin akan pergi ke sana, kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi di sana, baik itu buruk, baik itu baik gitu. Apakah memang di sana itu Allah akan membalas segala yang pernah kita lakukan? Iya. Atau banyak yang berpikiran seperti itu ya? Banyak yang berpikiran. Itu berpikiran keliru kalau enggan berkata berburuk sangka pada Tuhan. Saya mau beri contoh lagi. Kalau ada satu orang pernah bersalah pada Anda, ya toh? Terus
dia persiapkan diri, dia tulus mau berkunjung ke rumah Anda untuk minta maaf. Kira-kira Anda masih mau maki-maki dia? Enggak. Kalau manusia aja begitu, masa Tuhan? Allah kan maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Iya. Tidak ada itu istilah, oh ini karena dulu saya lakukan sini, saya dibalas Tuhan di sini. Nggak ada itu. Hanya Kalau manusianya Anda saja. tulus datang kepadanya, dia akan sambut Anda dengan baik. Jadi jangan bermula-mula sudah buruk sangka sama Tuhan. Dan satu lagi, kalau sedang di sana katanya kan hati-hati kalau berbicara, Iya. gitu ya Pak. Mungkin ada pengalaman pribadi gitu ya, dari orang tua juga gitu. Jadi hal-hal yang kecil sih, seperti misalnya saya dengan ibu saya yang berbicara dalam hati, aduh ini baunya tidak enak sekali ya gitu. Tapi ternyata dalam satu harian itu saya mencium bau terus yang tidak enak gitu. Jadi berpikirnya bahwa yang ya Allah, itulah mungkin yang dibicarakan bahwa kita nggak boleh nih ngomong sembarangan, ngomong buruk. Maksudnya mungkin berarti kita tidak boleh menilai orang begitu ya Pak ya, mungkin Iya, maksudnya ya. betul. Prinsipnya begitu, berbicara yang benar, Iya. bersangka baiklah, jangan bersangka buruk, jangan menuduh yang tidak-tidak. Iya. Bisa jadi, memang banyak kejadian di Mekah itu yang terkadang kita pikir ini suprarasional. Ini kok bisa begini ya? Ini kok bisa begini? Iya. Ya, itu ada. Tidak mustahil itu. Betul. Bahkan terjadi banyak. Jadi hati-hatilah. Itu sebabnya ketika ibadah haji kita dilarang bertengkar, kita dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, apalagi yang bohong. Ya toh. Atau kesal terhadap apa Atau gitu, kesal, nggak boleh iya Bapak. tidak, jangan kesal, jangan ini. Boleh jadi itu salah satu bentuk ujian Iya. cara Tuhan untuk meningkatkan seseorang. Jadi pokoknya bersikap baik, bersangka baik dan lain-lain sebagainya. Usahakan itu. Seperti itu ya. Kira. Baik, kita break dulu pemirsa dan juga Pak Qurais. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Tidak ada kaitan antara keimanan, antara kepercayaan kepada Allah dan keesaannya, antara sholat, puasa, dengan rezeki. Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di segmen terakhir dari Tafsir Al-Misbah. Delia masih ada pertanyaan? Tanya Pak, apakah Allah itu memberikan rezeki kepada orang mukmin dan bukan? Dan sekarang ini banyak yang bukan orang mukmin tapi diberikan rezekinya melebihi kebutuhannya gitu. Dia kan bukan mukmin gitu dan dia sudah sangat punya segalanya, tapi kenapa Allah terus memberi rezeki yang begitu banyak ya, sedangkan saya yang sudah sholat, ibadah dan segala macam, kenapa Allah memberikan rezeki saya pas-pasan dan saya selalu kurang? Itu bagaimana tuh Pak penjelasannya? Tidak ada kaitan antara keimanan, antara kepercayaan kepada Allah dan keesaannya, antara sholat, puasa, dengan rezeki. Rezeki dijamin Allah, tetapi harus diusahakan oleh manusia. Yang berusaha sesuai dengan ketentuan Allah dalam usahanya, dia bisa dapat rezekinya. Salat bukan cara mendapat rezeki, tapi bekerja. Ikhtiar ya. Ikhtiar usaha. itu cara. Kalau kita lebih rinci lagi, perintah Allah itu ada dua macam. Larangannya juga begitu. Ada larangan yang dan perintah yang berkaitan dengan kehidupan dunia, yang balasannya di dunia. Ada juga perintah dan larangan yang berkaitan dengan ajaran agama yang bersifat ritual dasarnya. Itu ganjarannya di akhirat. Yang sholat, ganjarannya bukan di dunia.
di akhirat. Yang bekerja sesuai dengan perintah Allah, cari duit, Ya. ganjarannya di dunia. Jadi kalau orang Islam hanya ngaji, sholat tahajud di masjid, tidak bekerja. mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, perintah-perintah Allah dalam konteks memperoleh rezeki, ya nggak dapat dia. Jangan pernah beranggapan orang yang melimpah kekayaannya itu pasti disukai Allah. Iya. Belum tentu ya. Belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Baik. Ini tadi ada di ayat 64 ini, kehidupan dunia ini hanya sekedar permainan. Jadi kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan di akhirat. Begitu. Ya. Kenapa dibilang sempurna? Seperti apa kehidupannya? Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kesempurnaannya. Bahwa yang diberikan pada kita itu hanya gambaran umumnya. Namun hidup itu gerak, tahu, dan rasa. Di dunia ini gerak kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Rasa kita terbatas. Makin banyak yang Anda peroleh dari ketiga hal ini, makin berkualitas hidup Anda. Pengetahuan kurang, nggak berkualitas. Gerak kurang, di penjara, tidak berkualitas. Ya kan? Nah, di akhirat itu gerak Anda bebas sebebas-bebasnya. Pengetahuan Anda sangat luas. Apa yang Anda tidak tahu di dunia ini Anda bisa tahu di akhirat. Kita di sini belum lihat malaikat ya. Di sana Anda akan lihat. Jadi itu saja yang kita bisa katakan. Tapi bagaimana kesempurnaannya? Bisa juga kita jawab secara singkat, kesempurnaannya adalah Anda memperoleh apa yang Anda inginkan. Apa ini juga menandakan bahwa hidup di dunia itu hanya kecil dibandingkan Iya akhirat? jelas hanya kecil, tetapi jangan lecehkan. Buat orang yang beriman, dunia ini sangat berharga. Karena semakin banyak yang Anda peroleh di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah, semakin berpotensi Anda mendapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Jadi dunia sangat berharga dong. Ya. Rasul diutus ke dunia. Anda tidak bisa dapat sorga kalau tidak pernah hidup di dunia. Ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu kita sampai di kesimpulan Kesimpulan, dari kita lihat Al-Ankabut kesimpulannya. 63. Makna kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, jadi saya bukan berkata bagi orang muslim, adalah permainan dan melakukan hal-hal yang tidak berguna atau meninggalkan yang penting dan melakukan yang tidak penting atau meninggalkan yang lebih penting walau dengan melakukan yang penting. Anda harus punya prioritas dalam hidup ini. Okay. Tapi buat orang beriman, kehidupan dunia adalah perjuangan untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin. Itu kita punya kehidupan dunia. Dunia adalah tempat kebenaran bagi siapa yang membenarkan hakikatnya. Tempat perlindungan bagi siapa yang memahaminya. Tempat kecukupan bagi siapa yang ingin berbekal. Kalau Anda ingin berbekal, cukup. Itu kehidupan dunia. Kemudian kita lihat kepercayaan akan keesaan Allah adalah fitrah dalam diri setiap insan yang muncul lebih-lebih pada saat kesulitan. Orang yang senang tuh biasa lupa Tuhan. Iya. Kapan dia ingat Tuhan? Ketika susah. Semakin susah, semakin ingat Tuhan. Itu fitrah manusia. Itu sebabnya kaum musyrik Mekah yang seringkali dalam perjalanan membawa serta berhala-berhala mereka, melemparkan berhala-berhala itu ketika mereka terancam dan ketika itu mereka hanya bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kota Mekah dan sekitarnya adalah kota suci yang harus dihormati dengan tidak melakukan penganiayaan dan pengerusakan, bukan saja terhadap manusia, tapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Biar semua hidup damai lah, walaupun tumbuhan, biar hidup damai. Besar dan kecilnya dosa ditentukan oleh besar dan kecilnya kezaliman dan berkaitan erat pula dengan terhadap siapa Anda melakukan kedurhakaan. Terhadap Tuhan lebih besar, terhadap orang tua lebih besar, demikian seterusnya.
Selanjutnya, karena Allah adalah wujud yang teragung dan termulia, maka tentulah kezaliman terhadapnya merupakan kezaliman yang terbesar. Anda bohong pada anak kecil, boleh jadi bisa ditoleransi dalam hal kebaikan, ya toh. Tapi berbohong kepada Allah itu sangat besar. Oke. Meyakini adanya sifat kewenangan khusus Allah yang disandang oleh selainnya, baik dalam bentuk kepercayaan maupun selainnya, tidaklah dibenarkan. Itu tadi kita katakan, waktu dia sudah selamat, dia puji manusia. Kembali ya. Yang terakhir yang saya ingin tekankan, mempersekutukan Allah bukan hanya meyakini ada kekuasaan selain dari Allah atau bersama Allah, tapi juga antara lain bersikap riya, pamrih, juga memecah belah masyarakat, ya toh, dan lain-lain sebagainya. Itu saya kira kesimpulan kita. Baik Pak Quraish, terima kasih banyak atas penjelasannya nih. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan ilmu agama bermanfaat yang banget. kita di sini dan juga pemirsa di rumah. Delia, terima kasih banyak sudah hadir menemani kita di sini. Terima kasih. Sehat terus, dan juga pemirsa, insya Allah esok kita akan hadir kembali di jam yang sama, tentunya dalam Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Akhir kata, saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.